Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, tentang pengertian dan peran enzim dalam metabolisme. Kedua, tentang katabolisme. Dan yang ketiga, tentang anabolisme untuk memenuhi tugas video dengan mata kuliah Biodasar dengan dosen pengampu Ibu Putri Ridho Ilahi, MPD. Saya, Gina Sonia, akan menjelaskan tentang pengertian dan peran enzim pada metabolisme dan katabolisme. Serta rekan saya, Nendi Fahmi Yazid, akan menjelaskan tentang anabolisme. Pengertian dan peran enzim dalam metabolisme. Sebelum kita masuk pada peran enzim dalam metabolisme, kita patut mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat dan diakhiri dengan produk. Metabolisme juga berperan mengubah zat yang beracun menjadi zat yang tidak beracun untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Proses ini juga disebut dengan detoksifikasi. Metabolisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Peran enzim dalam metabolisme. Yang pertama, mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Saat metabolisme menggunakan enzim, substrat akan berikatan dulu dengan enzim. Lalu, enzim akan mengubah substrat tersebut menjadi produk yang akan diikat oleh tubuh. Yang kedua, enzim hanya akan mengikat substrat di sisi aktifnya. Dengan contoh, metabolisme amilum yang hanya diikat oleh enzim amilase walaupun banyak enzim yang lain. Yang ketiga, menurunkan energi dari aktivasi. Saat energi turun, maka metabolisme akan berjalan lebih cepat dan lebih baik. Yang keempat, dapat digunakan berkali-kali. Maksud dari peran ini adalah enzim yang telah bekerja saat melakukan proses metabolisme, maka akan kembali ke bentuk semula. Yang kelima, mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Enzim akan mendapatkan suatu produk yang diinginkan dan bisa mendapatkan substrat yang tepat. Dan yang keenam, melindungi tubuh. Enzim akan menghasilkan protein. Protein akan menyerap racun-racun dalam tubuh. Kemudian, racun ke ginjal membuang racun tersebut melalui urin. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang bisa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme memiliki dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk melakukan sintesis molekul dan menyediakan energi kimia untuk melakukan aktivitas sel. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dapat dibagi menjadi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ATP digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu memerlukan energi. Respirasi aerob juga disebut pernapasan dan terjadi di paru-paru. Respirasi aerob dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, glikolisis, kedua, siklus Krebs, dan ketiga, transport elektron. Glikolisis merupakan peristiwa pengubahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat 3 atom C. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel. Prosesnya terdiri atas 10 langkah. Siklus Krebs merupakan tahap kedua respirasi aerob. Nama siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan reaksi tahap kedua respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs. Siklus ini disebut juga asam sitrat. Transport elektron. Transport elektron terjadi di dalam mitokondria dan berakhir setelah elektron dan H+ bereaksi dengan oksigen dan berfungsi sebagai asektor terakhir, membentuk H2O. ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 32 ATP.
Reaksi kompleks, tetapi yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan glucose, seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Sehingga respirasi anaerob ini juga disebut dengan fermentasi. Fermentasi juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat merupakan respirasi anaerob. Hasil akhir fermentasi ini ialah asam laktat yang disebut juga asam susu. Sebagian masyarakat menyebutkan asam laktat sebagai asam kelelahan karena erat kaitannya dengan rasa lelah. Hal ini terjadi pada manusia karena bergerak melebihi batas sehingga terjadi penimbunan asam laktat yang merupakan hasil akhir fermentasi pada otot tubuh. Yang kedua, ada fermentasi alkohol. Pada beberapa mikroorganisme, peristiwa pembebasan energi terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2 selanjutnya asam asetat diubah menjadi alkohol. Pada peristiwa ini, NADH diubah menjadi NADH+. Dengan terbentuknya NADH+, glikolisis dapat terjadi. Dengan demikian, asam pirufat selalu tersedia, kemudian diubah menjadi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Fahmiazid dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan molekul-molekul sederhana menjadi molekul lebih kompleks. Jadi, zat-zat yang sederhana tadi dibentuk menjadi lebih kompleks. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Keduanya berakhiran sintesis karena sintesis adalah reaksi pembentukan atau biasa disebut asimilasi. Fotosintesis terjadi pada sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Jadi, fotosintesis selain membutuhkan cahaya matahari, juga membutuhkan karbon dioksida. Proses fotosintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tahap yang pertama adalah reaksi terang. Pada tahap pertama, energi matahari diserap oleh pigmen penyerap matahari dan diubah menjadi energi kimia. Tahap kedua yaitu reaksi gelap. Tahap kedua disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung cahaya matahari. Contoh anabolisme yang kedua yaitu kemosintesis. Kemosintesis ini terjadi pada organisme autotrof atau kemoautotrof yang mampu menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan zat-zat anorganik yang dibantu oleh energi kimia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Silaf dan salah kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.